Alhamdulillah, 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 wa min syarri amalina ma yahdilu wa la mudilla lahu wa min fala Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Ketua TK yang Bapak Haji Ahmad Santi, juga Bapak-bapak dan juga barang-barang dari ibu. Marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia serta nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakan kewajiban kita sholat subuh dengan berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat dengan tertib, yaitu di awal waktu dengan cara berjamaah, yaitu dimanapun azan dimandang baik di musola maupun di masjid. Salam serta salawat semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diberikan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara yang saya hormati, pada pagi hari ini yaitu hari Ahad, kebetulan tanggal 8 Rabiul Awal kalau nggak salah, dan juga tanggal 25 Masehi. Insyaallah nanti hari Kamis, insyaallah Bapak, jadi tanggal 12 Rabiul Awal, sekedar mengingatkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak-bapak, pada hari ini yaitu kembali kepada acara kita yaitu ngopi bareng. Untuk pada pagi hari ini yang akan mengisi tausiah yaitu Ustaz kita Bapak Haji Ahmad Saidi. Pada kami persilakan, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadna asfala safilin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu wa hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Masjid yang dirahmati Allah, khusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Rahman, Bapak RT dan juga Ibu Bapak Haji Abdullah. Syukur alhamdulillah pagi hari ini
kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertemu kembali dengan keluarga kita, bertemu kembali dengan sahabat-sahabat kita, bertemu kembali dengan teman-teman kita yang selama ini memang kita bergaul dengan baik. Seandainya ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ketemu dengan anak kita, tidak ketemu dengan saudara-saudara kita, tidak ketemu dengan orang yang mungkin kita cintai, bagaimana perasaan kita? Tentunya bertemu yang kedua itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang sedih bagi kita dan mungkin juga bagi saya, karena ada 3 orang yang dekat dengan saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini. Di antaranya itu Bapak Bukhari yang kemarin kita bersolatkan bersama, dan harapan kita mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya terima WA lagi semalam, itu dari saudara saya, ponakan itu, yang nama Maryam. Usianya masih di bawah jauh saya. Mungkin usianya sekitar 30 atau 30. Dan itu tadi malam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua lagi, teman seperjuangan haji saya dapat WA tadi pagi pun meninggal dunia pada hari itu, yaitu Bapak Khairuddin. Mungkin Bapak kenal, kalau pesawangan itu kan yang tukang mancing itu kenal. Yang tukang mancing di sini, yang suka mancing ya, itu kenal. Beliau punya mancingan di daerah dekat rumah Bang Obon itu. Kalau Pak RT kenal itu dia. Berarti teman-teman dekat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah suatu kepastian. Makanya kita pas mau tidur, kita senantiasa merenung kepada Allah Subhanahu wa taala, merenung dan merenung. Perbuatan apa yang kita lakukan tadi pagi gitu, kita kemarin pagi, kebaikan apa, kesalahan apa, itu harus memang betul-betul kita ingat-ingat Pak. Kalau kita punya salah sama orang, kita minta maaf dengan orang tersebut. Kalau kita bersalah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Karena kan kita yang banyak sekarang yang kita itu masalah harta kita. Tidak itu apa yang kita itu amal ibadah kita. Kesalahan-kesalahan kita kira-kira gimana? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung diri kamu sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kematian itu pasti akan datang kepada kita semua. Cuma memang kadang kita terlena, kita terbuai dengan dunia ini, yang kita tahu bahwasanya dunia memang tipuan Pak. Dunia itu memang tipuan.
kita ini ditipu kan. Oleh karena itu sama-sama mungkin dengan keikhlasan kita berada di sini, kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah terima. Kapanpun itu Allah cabut nyawa kita siap. Bagaimana cara menyiapkannya? Yaitu dengan cara mendekati orang-orang yang baik, dengan cara mendekati tempat-tempat ibadah, ikuti segala pengajian. Insya Allah dengan itu yang kita ikuti nanti akan berubah sendiri. Jadi kita akan berubah, insya Allah. Karena yang namanya rahmat itu pasti akan diturunkan kepada kita semua kalau kita memang betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira rahmat itu ada di mana? Di masjid. Itu ada rahmat. Rahmat itu ada di mana? Ketika kita silaturahim, di situ ada rahmat. Ketika kita berdoa, di situ ada rahmat. Jadi carilah tempat yang memang di situ banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau saat ini Allah nyabut nyawa kita sudah siap atau belum? Itu masalahnya. Kadang kita masih terlena, kita masih merasa muda. Padahal kawan-kawan kita yang dekat dengan kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan adanya silaturahim seperti ini, mudah-mudahan silaturahim ini adalah silaturahim yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita punya salah dengan teman kita, dengan saudara kita, istri kita, atau lain sebagainya, itu jangan sampai lebih dari 3 hari. Marah itu nggak boleh lebih dari 3 hari. La yahillu lil muslimin ayyakhira akahu fawqa salatin. Diharamkan bagi seorang muslim marah-marahan itu lebih dari 3 hari. Kadang memang kita ini Pak, emang udah dibentuk oleh setan supaya kita ini jadi orang yang angkuh, supaya kita ini jadi orang yang sombong gitu Pak. Kalau dia nggak mau minta maaf, ngapain gue maafin duluan? Biasanya kita begitu. Kalau dia pengen nanya, ngapain gue pakai nanya dulu? Padahal nanya duluan itu pahalanya lebih besar. Ketika kita sedang marah dengan seseorang. Dalam pengajian malam Selasa, malam Rabu itu kita bahas berkaitan dengan masalah taubat. Ternyata setan itu goda kita supaya kita segan bertobat gitu. Segan minta ampun itu dia Pak. Karena wa may yaghfiru dzunub illallah. Enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Allah. Bahkan dalam kisah itu diceritakan setan itu ketika ayat yang tadi itu diturunkan oleh Allah, dia jerit-jerit nangis Pak. Sampai dia mengadakan diskusi antara setan dengan setan, bagaimana caranya. Kita udah capek-capek godaan Adam, tapi apa? Allah ampuni dosa-dosa. Terus ada usul setan, kelompok setan yang dikatakan gampang manusia mah. Ayo sama-sama kita goda manusia dengan kebanggaan diri manusia. Kita goda. Memang Allah ampuni dosa kita kapanpun kita berbuat, kita minta ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi setan bikin kita supaya kita segan. Apa Pak? Segan apa? Segan bertobat, segan istighfar. Bahkan Rasulullah sudah janji barang siapa yang istighfar itu bisa ngampunin dosa, bisa mendatangkan rahmat sama kita, bisa juga bisa datangkan rahmat, ngampunin
bisa juga mendatangkan rezeki. Istighfar. Kayaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari itu minimal berapa? Minimal 100 kali beristighfar. Yang kita tahu bahwasanya Rasulullah maksum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam kayak kita ini kadang apa? Yang namanya istighfar, silaturahim, kita segan itu Pak. Karena itu ya wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil haq. Sama-sama apa? Sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali lagi, kalaupun nyawa dicabut oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa husnul khotimah. Al-Fatihah. الحمد ربنا ولا معبود اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى في صحابه رسول الله اجمعين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.